di M1 harganya malah naik. Beda karena MA yang di M5 itu masih di atas Om kalau nggak salah kemarin. Oke. Tapi kemarin terus Profit terus. ya. Ya. Saya mau nanya gini Om Desta, probabilitasnya dari selama menggunakan teknik candle momentum ini sampai hari ini lebih banyak profitnya atau lebih banyak lossnya? Profitnya Lebih banyak profitnya. Lebih enak nggak setiap hari dapat momentum entry terus? lebih enak lah Om. Lebih enak ya, oke. Tapi Art- money management memang harus dipakai juga. Ya, betul. Kan saya di video sudah saya jelaskan, tetap harus menggunakan stop loss. Artinya apa? Kita nih punya 10 kail, Om. Katakanlah kita punya 10 kail untuk memancing ikan gitu ya. Satu kali kail lempar dapat, dua kali kail lempar dapat, tiga kali lempar dapat. Tapi keempat belum tentu nih. Iya Kalau betul. keempat itu tidak dibatasi dengan stop loss tadi, itu profit 1, 2, 3 akan kegerus. Padahal teknik ini sudah saya backtest cukup lama gitu. Artinya apa? Kita kena stop loss 1 kali 2 kali pun secara akumulasinya itu masih profit. Nah, jangan sampai teman-teman overconfident, jangan sampai teman-teman terlalu pede. Sehingga apa? Lupa dengan yang namanya stop loss. Karena yang namanya trading kembali lagi bahwa trading itu adalah memanage resiko. Kalaupun untung itu adalah imbas dari hasilnya aja gitu. Efeknya aja. Makanya yang perlu diperketat adalah money management tadi dari stop loss-nya tadi. Wajib lah, wajib. Nggak apa-apa. Toh setiap hari itu pasti akan ada momen itu. Kemudian target kita pun jelas. Akumulasi pasti profitnya gitu loh. Iya. Dengan catatan tadi kita juga sesuai rule, sesuai SOP. Kalau targetnya M15 ke bawah, jangan cari target yang terlalu jauh. 10 pip cukup gitu. Tapi 10 pip ini kalau 10 kali beruntun dalam satu hari ada momen 100 pip juga loh, kan gitu. Namanya juga scalping, kan gitu. Tapi kalau mau targetnya adalah 20 pip berarti cari time frame M15 ke atas. Gitu. TP sampai 20 pip close gitu, close all. 20 pip close all, 5 kali transaksi sudah 100 pip. Nah, jangan kan gitu. Di luar sana banyak teman-teman yang pengen belajar targetnya bisa sampai ratusan pip gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum apa ya, bisa dikata belum terlalu kuat untuk menahan transaksi yang panjang, maka di parsial. Target 20 pip close, target 20 close. Sehari 5 kali transaksi 100 pip itu gede loh. Sehari 100 pip itu gede. Kalau itu bisa dilakukan continue itu wow lumayan. Om mau nanya, Boleh. kalau misalkan candle momentum udah muncul, Ya. tapi misalkan di atas ada area support dan resisten, apa Yes. kita lihat dari market strukturnya dulu apa gimana itu? Kalau saran saya tunggu area resisten atau support itu di break. Karena candle yang membreak itu adalah candle yang membawa momentum. Mungkin Om pernah kejadian ya, ketika sebelah kirinya ada resisten atau ada support, main hantam di area itu koreksi kan gitu kan. Pun iya kemarin gitu Om. Iya, ada koreksi kan, pasti akan ada pentalan. Makanya harus dipertimbangkan dulu. Lebih safety-nya adalah tunggu area resisten atau support itu di break satu candle itu. Gitu. Artinya apa? Ketika candle itu membreak ya, area support atau resisten dengan pola yang sama ya. Jadi candle pertama itu volumenya kecil, volume kedua yang membreak itu besar, maka sah itu, valid itu. Harga berikutnya akan melanjutkan. Siap Nah, siap itu perlu diperhatikan di situ, Om Desta. siap siap Om. Mm-mm. Nah,
Gimana itu Pak D? Ada yang masih bingung nggak Pak D? Selain itu coba Om Desta ada keluhan lain nggak? Kendala apa gitu mungkin? Kan kemarin seminggu tuh udah full Om, gara-gara udah kesenangan ini slotnya terlalu gede habis Lot gede nggak gede. apa-apa Om. Lot gede nggak apa-apa. Yang penting tadi, ini menurut saya Ya, koreksinya jenengan itu harus stop loss itu harus diperhatikan, ya kan? iya Om. Kalau nggak mau stop loss, ya cut loss. Pokoknya kalau salah ya SOP itu pasti akan ada yang di apa bahasanya ya? SOP itu pasti akan ada juga masanya itu akan disalahgunakan gitu Om. Sehingga apa efeknya? Efeknya ke kita sendiri. Kita trading pakai rule ya, kita trading pakai SOP aja, itu masih ada melesetnya, ya kan? Apalagi kalau trading nggak pakai rule, nggak pakai SOP, gimana coba? Tambah parah Om. Iya iya. Makanya tadi rule SOP wajib dipatuhi, artinya termasuk salah satunya stop loss itu ya. Kalau nggak mau pakai stop loss ya cut loss, itu wajib itu. Dan kemudian teman-teman juga harus bisa menargetkan gitu. Pokoknya kalau sehari untuk awal-awal cari 50 pip, ya sudah berhenti gitu. Nanti bikin jurnal gitu. Satu hari ini bikin tabel 30 hari. Hari pertama profit berapa, hari kedua profit berapa. Itu untuk mengikat kita kedisiplinannya Om. Kalau nggak Iya. ditulis seperti itu, hanya melihat di history, yang ada kita tambah greedy. Tambah pengen terus gitu. Karena saking, wah kok momen banyak banget nih gitu. Iya, momennya mau muncul terus, pengennya entry terus. Aduh, Nggak tahunya di makanya atas ada area supply kan koreksi dulu ke bawah. betul. Makanya tadi ketika kita sudah punya target harian, ikuti aja target hariannya. Tenanglah, market itu full tuh, 7 hari 24 jam tuh buka semua. Kalau kita memang benar-benar mau cari uang sebanyak-banyaknya bisa kok Om. Target harian 100 pip. Sekarang Om Desta coba. Setiap hari, entah mau pakai akun standar atau pakai akun sen, profitnya melebihi kapasitas sebelumnya enggak? Nambah kemarin kemarin kan saya pakai akun Sen Ya, tiga artinya ada puluh pertumbuhan dua kan? Ya nambah lah Om kemarin. Berapa persen Om? Ya lumayan lah Om. Sebelumnya belum pernah kayak segitu. Oke, siap. Ya, Ya jadi karena satu, kemarin gara-gara saya emosi aja slotnya gedein. iya Nggak iya tahu oke. turun koreksi dulu. Betul apa Mm-mm. kata sampean kemarin. Pakai satu aja rutin. Iya, entry itu nggak usah berlayar-layar. Tadi ya kembali ya, saldo kita nih berapa? Kita harus ngukur ke sana. Saldo kita berapa? Kalaupun mau layer, layer itu ya harus apa ya? Harus masuk akal gitu loh. Harus imbang dengan saldo kita. Anggaplah misalkan nih, saldonya 1.000 gitu. Kita mau entry 5 layer, itu kan sebenarnya sudah over ya. Iya, Berarti maksimalnya berapa? Maksimalnya dua layer. Wong satu layer aja, kalau entry tepat dan kemudian harga langsung melejit sesuai target kita gede kok dapatnya. Kan gitu. iya, iya. Daripada berlayer-layer akhirnya kena salah arah gitu. SOP itu akhirnya dibajak sama market. Maka apa yang terjadi? Mau cut loss sayang, nggak pakai stop loss akhirnya enggak nanti dulu pasti ini akan naik lagi. Nah itu udah akhirnya trading by hope, trading dengan harapan. Kalau sudah seperti itu rusak, SOP sudah tidak berlaku. Gitu. Tapi paling tidak teman-teman yang sudah mempelajari materinya, teknik ini tuh sangat gampang banget. Bagi pemula pun itu nggak pakai mikir sebenarnya. Apalagi yang udah terbiasa melihat chart gitu ya, ngotak-ngotakin atau misalkan cuma lihat sekilas dari volumenya candle aja, oh ini volume candle udah cukup besar nih.
dengan sebelumnya aja kecil. Udah, itu kelihatan di depan mata tuh gampang banget arahnya mau kemana gitu. Tapi ada rambu-rambu tadi support dan resisten. Ketika sebelah kirinya ada support atau resisten fresh yang belum pernah dijebol, nah itu Nah, perlu hati-hati rambu-rambunya di situ. Mending tunggu area itu di break gitu. Barulah kita entry. Atau tunggu dulu dia, biasanya kan setelah ada break ada retest kan gitu ya. iya, iya. Tunggu retestnya, terjadi candle momentum berikutnya entry. Nah, perjalanannya panjang biasanya gitu. Mas tanya Mas, Ya, siapa deh, monggo. eh, kalau momentum itu sebenarnya efektifnya di time frame berapa? Kan kalau katakanlah mau lebih sering muncul kan semakin kecil time frame, candle Semakin momentum panjang. itu lebih sering muncul ya kan? Ya, sepakat. Betul. Ini kembali lagi ke targetnya deh. Scalpingan tadi saya katakan, scalpingan itu targetnya kan kecil ya. Dapat Iya. dikit close, dapat dikit close, dapat dikit close. Maka kalau misalkan mau dapat entryan yang cukup banyak, momentum yang banyak, time frame M15 ke bawah. Tapi targetnya maksimal itu 10 pip. Kalau M15 ke bawah. 10 pip lah. Itu udah paling aman banget. Memang nggak kerasa entry trot keluar udah ya kan? Entry Iya. chart naik kena 10 pip keluar. Nah, itu kan yang akhirnya kadang-kadang dari pikiran kita, gila baru entry bentar doang hitungan menit udah dapat 10 pip di close. Ah, nanti dulu deh gitu. Akhirnya kan akan muncul seperti itu. Tapi pelan-pelan, itu semua ada perjalanannya, ada prosesnya. Nanti ada masanya teman-teman semua itu ketika nanti entry dengan candle momentum menemukan lah ya, menemukan di time frame M15 ke atas, silakan di hold dengan cara apa? Mengamankan resiko. Caranya, ketika kita menemukan entry katakanlah di M30 atau H1 gitu ya, entry gitu. Harga sudah running nih. Padahal kan targetnya 20 pip nih. Nah, begitu sudah running 20 pip, amankan profit itu dengan SL plus. Di berapa? Di 10 pip minimal. Karena jangan sampai trading kita nih, ketika sudah dapat candle momentum, tidak ada profit sama sekali. Maka amankanlah itu 10 pip. Minimal batas kita kan di 10 pip kan targetnya. Gitu. Jadi mau ke time frame M1 pun nggak jadi masalah Pak D. Tapi ya kitanya harus sadar bahwa M1 ini nggak bisa di hold yang lama-lama gitu. Karena di sana akan ada banyak reaksi kan. Supply di kalau kita ngomong support resisten di M1 akan sangat banyak sekali support resisten. Ya. Supply demand juga sama, akan ada banyak sekali. Candle momentum pun akan sangat banyak sekali. Dan itu kan terlalu riskan gitu. Kalau kita nge-hold yang cukup lama gitu. Makanya cara mengamankannya boleh di M1 boleh, tapi tadi amankan pakai SL plus. Begitu sudah dapat 10 pip atau $1 kalau 0,01 amankan geser lah SL plus. Kalau 10 pip berarti 0,5 pip geser. Jadi kita dapat keuntungan tuh 0,50 $0,50 gitu. Amankan. Taunya kok dia naik lagi nih ke 20 pip, geser lagi ke 10 pip. Naik lagi kok ke 30 pip, geser lagi ke 25 pip dan seterusnya. Sehingga apa? Transaksi kita cukup satu kali entry dapat momentum, tapi terus berkelanjutan tuh. Syukur-syukur nih harga terus kayak naik kayak gold nih. Terus sampai ATH terus 3 bulan. 0,01 aja jadi duit itu deh. Iya. Terus patokan untuk stop loss itu di bawah candle yang sebelumnya, ya kan? Ya. Itu di bodinya saja ya. Kalau ada shadow, lebih baik di shadow. Karena kalau di body, kadang-kadang itu di retest. Oh, Kadang-kadang di gitu. body itu pertemuannya support resisten tuh deh. Jadi mending cari amannya, ya lebih enaknya di shadow gitu. Terus untuk entry itu katakanlah biasanya kan begitu pembukaan candle itu kan nggak mungkin kok katakanlah yang candle hijau kok terus langsung mau naik. Ya Ya, kadang-kadang naik sedikit terus turun.
Nah, Ya. kira-kira kita kan nggak bisa ya memperkirakan penurunannya itu seberapa ya kan. Tapi katakanlah misalnya membuat patokan di shadow apa titik entry-nya itu di shadow yang candle sebelumnya gitu, mungkin kan intinya kan biar kita ngambilnya kan bisa jadi tidak mungkin imbalance itu kan jarang-jarang ya kan. Itu bisa nggak? Bisa, bisa. Pakai Fibonacci deh, pakai Fibonacci. Kayaknya di materi sudah saya jelaskan Fibonacci ya? Apa belum? Sudah ada, cuman dari saya belum pernah, saya Fibonacci itu belum pernah bisa itu loh. Oh, ya nanti settingan Fibonacci-nya dipakai dulu deh. Dipakai Enggak, artinya saya dulu. itu buka mau nyeting saja nggak bisa, belum pernah buka Oh, Fibonacci. iya, 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 iya. Oke. Contoh-contoh gini ya. Ini saya share screen nih. Saya share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, Belum? Sudah? sudah tapi masih buram. Ini udah kelihatan? Masih loading kayaknya. Loading ya. White.